Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas untuk memuliakan Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kemarin sudah saya katakan dari sejak awal, Tuhan menciptakan semuanya baik adanya. Hidup di dalam damai sejahtera. Satu ciptaan menopang ciptaan yang lain. Satu manusia diciptakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam. Demikianlah seterusnya yang diinginkan oleh Allah. Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, rangkaian dan juga penciptaan yang baik itu kemudian kacau balau. Satu manusia menyalahkan manusia yang lain. Bahkan kemudian satu manusia menjadi kompetitor terhadap manusia yang lain. Satu manusia menjadi ancaman bagi manusia yang lain. Itu dimulai dari tindakan Kain membunuh adiknya Habil. Dan seterusnya sampai sekarang, manusia itu kemudian menjadi serigala kepada manusia yang lain. Atau yang kita dengar dalam istilah sosiologinya, homo lupus. Saudara-saudaraku, hal ini kemudian telah menarik kita jauh dari panggilan dan tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Saudaraku, hari ini kita diingatkan supaya kita kembali kepada panggilan mula-mula tersebut. Supaya dapat kembali kepada panggilan mula-mula tersebut, maka Allah harus di pihak kita dan kita di pihak Allah. Atau dengan arti lain, kita harus hidup di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Hidup di dalam Allah berarti hidup di dalam kebenaran dan kasih-Nya. Jika kita hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya, maka tentunya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah. Orang yang hidup di dalam Allah pasti akan dapat hidup dalam damai sejahtera kepada orang lain. Dan orang yang hidup di dalam Allah dipastikan pengharapannya akan digenapi di dalam Allah. Dan di dalam iman percaya, kita kemudian menjadi pewaris daripada kerajaan Allah. Maka kemudian tidak ada yang dapat melawan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Allah. Demikianlah kemudian dijabarkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 35, ayat 37 dan ayat 30 sampai ayat 39. Saya akan bacakan untuk kita demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih, ancaman, kelaparan, ketelanjangan, penderitaan, pergumulan tetap akan kita hadapi selama di dunia. Tetapi orang yang sudah hidup di dalam Allah tidak akan pernah terpisahkan dari cinta kasih Allah. Maka bahkan dalam penderitaan sekalipun tetap menang di dalam sukacita karena Allah. Dan pada akhirnya kita yang taat dan setia sampai akhir, yang setia sampai mati, akan menerima kuasa kemenangan itu di dalam Kristus. Maka jadilah pemenang, hiduplah di pihak Allah, maka tidak akan ada yang dapat melawan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami tetap hidup setia di dalam Tuhan, sehingga akhirnya kami menjadi pemenang dan pewaris hidup yang kekal
di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.